Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih bersama Junaidi Fayat di channelnya. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 subtema 2 di tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini yaitu ciri-ciri iklan ya. Ciri-ciri iklan elektronik, materi yang pertama. Kemudian makna persatuan dan kesatuan, ini materi yang kedua. Dan yang ketiga adalah kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga materi ini akan kita tuntaskan pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, simak dan cermati video ini dengan baik, dengan cermat agar kamu mudah dalam memahami materi-materi yang akan saya jelaskan. Yuk langsung saja kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama adalah ciri-ciri iklan elektronik. Materi ini materi yang bersumber pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Biasanya kalau kita memperhatikan ya, mencermati iklan yang kita lihat, baik iklan elektronik ataupun bukan, itu menggunakan bahasa yang formal dan non formal. Ini secara umum ya. Dari ciri-ciri iklan yang kita sering temui itu ada dua, yaitu menggunakan bahasa formal dan non formal. Kita lihat contohnya baik-baik ya. Nah, ini contohnya kalau bahasa formal dan non formal. Kalau bahasa formal, contohnya ada gambar ya, kita saksikan di televisi. Ayo kita nikmati es susu bersama teman-teman. Es susu rajanya es krim. Nah, ini contoh dari formal. Sedangkan non formal, kalau kita perhatikan, awalnya aja udah enaknya es susu. Ayo nikmati es susu yang enak dan sehat ini segera. Nah, beda dari sini aja sudah beda ya, antara bahasa formal dengan bahasa non formal. Jadi dari sini secara umum iklan itu memiliki ciri dari bahasa yang formal dan non formal. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Adapun selain bahasanya ya, dari segi umum ciri-ciri iklan tersebut, nah, ada cara atau kita perhatikan ciri bahasa iklan sebagai berikut. Pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi semua iklan yang kita saksikan, kita temui itu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, setiap kata dan kalimat berisi tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Jadi katanya atau kalimat dari si figuran itu menjelaskan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang memiliki daya tarik pada produk yang ditawarkan. Jadi daya tariknya itu berupa ucapan lisan dari si figuran atau dari gambar, dari tulisan ya, dari tulisan yang kita lihat. Ini contoh atau ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang menarik serta menggugah orang untuk mencari tahu lebih banyak produk yang ditawarkan. Jadi ketika kita lihat iklan, seolah-olah tuh kita pengen tahu gitu, kelebihan, kekurangan, atau apa sih iklan tersebut tentang yang ditawarkan. Kalau seseorang bisa seperti itu, maka dia berhasil menggunakan bahasa yang menggugah dari iklan yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ciri-ciri dari bahasa iklan elektronik adalah bahasa yang digunakan tidak membosankan orang mendengarnya, walaupun berulang-ulang kali melihatnya, menyaksikannya, memperhatikannya. Jadi kalau kita nonton iklan, seolah-olah tuh iklannya tuh tidak membosankan. Nah, itulah kelebihan kalau kita memiliki iklan yang sempurna, iklan yang baik, iklan yang bagus untuk dijual akan produk yang kita tawarkan.
Jadi 5 hal ini adalah ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Selain bahasa iklan yang tadi ya, yang utama yaitu bahasa formal dan non formal. Dari sini mudah-mudahan kita tahu nih dari sekarang ciri-ciri dari bahasa iklan yang sering kita lihat di televisi, di internet, atau di jalanan ya, berupa reklame yang kita sering lihat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu makna persatuan dan kesatuan. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan PPKN dengan KD 3.4 dan 4.4. Sikap memelihara persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan antara lain dengan cara berikut. 1. Memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu tanah air, walaupun berbeda suku, budaya, dan agama. Jadi harus memiliki rasa satu bangsa dan satu tanah air. Yang kemudian keduanya adalah mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Dua sikap ini kalau kita sering mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tumbuhlah negara kita menjadi negara yang bersatu, yang memiliki persatuan dan kesatuan. Adapun makna penting kalau kita perhatikan ya, kita cermati, ternyata ada makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan akan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antar satu sama lain. Jadi dengan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan itu membuat kita terjalin rasa kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan. Menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Jadi antara diri kita, tetangga kita, dan warga masyarakat akan terjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap toleransi. Jadi ketika tingginya sikap toleransi dan rasa kemanusiaan itu tumbuh, maka tidak akan ada rasa perpecahan, kecekcokan antara warga satu dengan warga yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong antar sesama. Nah, ini yang penting ya, poin yang ketiga selain dua poin yang terakhir. Dua poin yang pertama, nah ini tergolong sangat penting di saat kita saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi rasa persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong ini membuat kita tuh mau melakukan sedekah, mau membantu orang lain, dan mau merasakan penderitaan bangsa ini ketika bangsa ini mengalami musibah, bencana yang banyak, bencana yang di sana sini, sehingga kita dapat menolong semuanya tanpa rasa resah atau tidak ikhlas. Nah, inilah makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan yang kalau kita amalkan, itu ternyata kita dapat merasakan tiga hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat. Materi ketiga ini materi terakhir ya pada video pembelajaran ini, dan materi ini bersumberkan pada muatan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan KD 3.3 dan 4.3. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Ini adalah pengertian dari kegiatan ekonomi yang sering kita lakukan atau semua orang lakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Berikut berbagai bentuk kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau ekonomi masyarakat. Pertama adalah kegiatan ekonomi pertanian. Pertanian usaha yang menghasilkan bahan pangan. Nah, inilah pengertian dari usaha pertanian. Atau pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan. Misalnya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, dan umbi-umbian. Ini contoh dari kegiatan ekonomi pertanian. Contohnya apa? Ya petani sawah, petani ladang, dan petani penggarap. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ekonomi perkebunan. Perkebunan merupakan pertanian dalam skala yang lebih besar dibandingkan poin yang nomor 1 ya. Dan biasanya mengusahakan tanaman industri seperti kakao, kelapa, kelapa sawit. Ini adalah contoh dari kegiatan ekonomi perkebunan. Dan sifatnya sebenarnya kalau berdasarkan penanaman pertanian perkebunan, itu jenis usahanya ada 3 ya. Tanaman semusim, tanaman tahunan, dan hortikultura. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan ekonomi masyarakat lainnya. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi peternakan, di mana peternakan sendiri memiliki arti atau pengertian kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Contohnya banyak ya, atau seperti yang terlihat di sini, ada sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi dari peternakan. Kemudian yang keempat adalah kegiatan ekonomi perikanan. Nah, kalau perikanan sendiri memiliki pengertian kegiatan manusia dalam bidang pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan, seperti ikan, udang, dan kerang. Ini contoh dari kegiatan ekonomi perikanan. Walaupun masing-masing dibedakan ya, ada penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan. Kemudian yang kelima, kita masih lanjutkan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu kegiatan ekonomi perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Seperti, nah kalau perdagangan ada banyak juga nih contohnya. Pedagang asongan, agen, atau toko. Nah ini contoh-contoh dari kegiatan ekonomi perdagangan yang ada di sekitar rumah kita atau ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang keenam adalah kegiatan ekonomi perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Seperti industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, industri besar. Contoh industri kecil apa? Banyak ya, atau adalah contohnya, yaitu industri anyaman. Ini contoh kalau kita misalkan menyebut industri. Kalau industri kecil apa? Industri genteng, batako, nah itu industri kecil. Kalau industri sedang apa? Contohnya adalah industri bordir, konveksi, nah itu industri sedang. Sedangkan industri besar, kalau ini kan industri rumah tangga ya, berarti industri paling rendah. Kalau industri besar yaitu industri yang kepimpinannya tuh dengan perusahaan biasanya, kayak pesawat terbang, mobil, nah itu bagian dari industri besar. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan ekonomi jasa. Jasa itu contohnya di sini adalah jasa pariwisata. Usaha jasa pariwisata adalah suatu kegiatan ekonomi yang kegiatan utamanya menjual jasa pariwisata kepada para wisatawan baik lokal
lokal tuh orang dari sini sendiri, warga masyarakat, maupun mancanegara, seperti agen perjalanan. Nah, ini contohnya ya. Bisa agen perjalanan, bisa pemandu wisata, bisa usaha jasa boga, usaha transportasi, usaha jasa akomodasi. Nah, ini contoh-contoh dari kegiatan ekonomi jasa. Mudah-mudahan dari sini kamu sudah bisa membedakan 5, 7, bahkan 7 ya. 7 kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, perindustrian, dan yang terakhir adalah ekonomi jasa. Jadi ketujuh ini adalah bagian atau macam-macam dari kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kamu benar-benar bisa memahami dan bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal latihan. Setelah kamu menyaksikan video pembelajaran tadi dari materi 1 sampai dengan materi yang ketiga dan menemukan soal ini, latihan ini atau di slide ini, silakan kamu jawab soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah sesuai dengan hasil karya kamu sendiri, hasil usaha kamu sendiri, tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat. Saya doakan kamu dapat bisa menjawab soal latihan-latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Silakan mencoba ya. Mudah-mudahan kamu dapat menjawab soal-soal berikut dengan baik. Jika kamu kesulitan, silakan mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga menemukan soal latihan ini pula. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini dengan cermat, dengan baik. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu dengan menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.